aja. Mbak Dila ya. Gimana kabarnya Mbak? Ya, Mbak baik. Gini, saya perkenalkan diri, saya Sabina Zahra Amanuddin. Nah di sini itu nanti kita bisa sharing-sharing ya. Rumah Mbak ini kemana? Di Jember, di daerah Uluan. Oh Mbak, iya Uluan mana? Soalnya saya punya beberapa saudara di sana. Itu lampu merah Ambulu itu kan kanan. Oh iya. Kan dulu ada lampu merah yang kanan jalan yang ke Polsek. Oh iya, kalau saya keluar itu. Iya, tapi ini itu terus sampai SMBN itu kan banyak sawah-sawah kan. Iya. Terus itu agak lurus ada pertigaan itu mirip. Oh iya. Udah ya, sekitar sana ya Mbak ya? Iya. Soalnya saya juga punya beberapa saudara di sana, namanya Ampel Kerajaan. Terus ada yang Pomo. Iya, di situ daerah desa Pomo. Oh, Mbak di situ ya. Oh, bisa mungkin kalau saya lagi berkunjung ke sana ya, Bisa mampir ke rumah. Ini sekarang Mbaknya kesibukannya apa? Atau sekolah? Kuliah. Oh, kuliah. Semester berapa Mbak? Semester akhir mau skripsi gitu. Berarti sudah KKN ya? Iya. Gini, kalau itu loh, kampusnya di mana? Di UNED sini. Oh, di UNED. Jurusan apa kan? Akuntansi. Kita di sini juga sharing-sharing ya Mbak ya. Katanya Mbak kan baik-baik aja. Tapi kalau dari saya lihat, kayaknya dari tadi main jadi terus. Kenapa? Apa ada sesuatu yang apa gitu ingin diceritakan pada saya? Mungkin ada kekhawatiran Mbak bimbang ya. Gini Mbak, di sini kita kan ada acara namanya itu astrahasiaan. Jadi mungkin kalau Mbak mau sharing, kita itu punya astrahasiaan yang kita sudah ada ketentuan untuk tidak berbicara kepada orang lain masalahnya. Mungkin kalau Mbak mau sharing atau ada masalah itu. Jadi mungkin kalau ada kekhawatiran itu cerita kepada saya, itu kita sudah ada lembaga yang mengawasi. Jadi Mbak jangan khawatir lah kalau seumpama nanti bocor gitu. Atau bagaimana ada yang ingin ceritakan? Jadi boleh ya aku sharing-sharing. Sangat boleh. Santai aja, kita mungkin seumuran ya. Anggap temen aja ya biar Biar enak gitu Iya. ngobrolnya. Jadi awalnya tuh kan saya juga udah semester akhir, terus udah tahap skripsi dan mungkin beberapa minggu ini ada yang datang ke rumah pihak orang tua kayak memberi waktu buat aku mikir dulu. Nah, ada datang ke rumah tuh cowok katanya meminta saya, tapi kan saya belum siap. Saya masih memiliki keinginan atau mimpi yang mau lanjut gitu loh. Jadi belum siap gitu. Jadi kayak bingung antara mau pilihan orang tua atau mau milih meneruskan itu ya, meneruskan itu. Jadi agak bingung kayak ambil yang mana, bimbang juga kayak mau nentuin itu juga agak sulit ya. Jadi mungkin yang agak menjadi permasalahan itu ada orang yang minta Mbaknya, terus orang tua minta Mbak itu memutuskan untuk lanjut kuliah atau menikah gitu ya. Terus mungkin Mbak itu ada pandangan apa tentang tersebut? Yang pertama kalau pandangan untuk menikah sih masih belum ada. Ya mungkin kedepannya ada ya, tapi kalau ditanya sekarang itu masih belum ada. Karena emang masih memiliki impian yang aku tuh pengen sekolah tinggi dulu, juga aku masih banyak mimpi yang belum aku kejar gitu. Nah kalau
masih agak ragu ya, mungkin karena faktor lingkungan juga, jadi masih belum. Kalau boleh tahu mungkin kayak faktor lingkungan itu maksudnya bagaimana? Mungkin faktor lingkungan mungkin dari kita lihat dari saudara mas kita kan bisa, nah itu kebanyakan saudara-saudara tuh ada yang KDRT, ada yang perceraian seperti itu, ada yang selingkuh seperti itu. Jadi banyak kayak ada trust issue ya. Iya, kayak trust issue sendiri. Saya juga kayak kalau dilihat dari di sekitar itu semakin banyak kan ya, kayak hal-hal seperti itu. Jadi kita harus memang meyakinkan diri dulu biar kita yakin kalau keputusan menikah ini adalah yang benar atau menikah kuliah ini adalah yang benar. Emang tapi yang meminta mbaknya itu mau mbaknya langsung menikah atau nggak mau nunggu dulu apa? Kalau kan waktu si cowoknya minta, kan saya nggak ada di rumah, karena posisi saya kan ngekos ya, pas di daerah Kulit itu. Nah, jadi katanya orang tua sih mau, tapi kan saya juga nggak enak kan kalau ditunggu gitu, takutnya kan dia juga mau buru nikah itu. Jadi mbaknya apalagi sekarang udah semester akhir ya mbak ya, Semester akhir tambah juga mbak. Nah mungkin di sini kan ada dua pilihan yang mungkin mbaknya sulit. Menurut mbak itu keuntungan dari kalau seumpama mbak itu ingin menikah itu apa aja sih keuntungannya menurut mbak? kalau menikah keuntungan sih yang pertama punya tempat buat keluh kesah kan pasti ada, terus kayak tukar pikiran gitu, termasuk keuntungan juga. Jadi cerita ngobrol, bisa kalau ada masalah apa kan juga solusi juga bisa cari bareng-bareng. Terus juga udah bukan apa ya, kayak kasarannya tuh beban orang tua gitu, sudah mengurangi beban orang tua gitu, Jadi sudah tanggung jawab suami ya. Mungkin ada lagi yang keuntungan dari apa ya? Kalau mbak yang menikah ya mungkin tanggung jawab udah dari suami, terus juga itu aja sih kalau menurut saya ya. yang paling besar itu mengurangi beban dari orang tua bayar UKT gitu ya. Karena sekarang kayaknya anak-anak kuliah itu kalau bayar UKT sekarang lebih mahal daripada zaman saya ya. Nggak ada tingkatan juga kan ya, semakin lama semakin mahal ya. Terus kalau seumpama mbak memilih kuliah itu apa keuntungannya juga? Kalau kuliah kan kayak dari saya sendiri kan udah ada progres, maksudnya kayak planning gitu ya, ada planning kalau misal aku kuliah terus nanti juga pasti punya apa ya, dari idea dari segi hal pekerjaan sudah kita memudahkan kita, dan pengalaman-pengalaman juga pasti kan lebih banyak gitu, jadi mencari pengalaman dulu, banyakin pengalaman juga. Tentunya kalau misal bekerja gitu ya, jadi enggak suaminya doang yang bekerja, kan maunya cuma aku juga ikut kerja gitu. Apalagi sekarang kan apa ya, kalau nggak kayak cuma urusan maaf ya, nanti kalau memang jadi sekolah dua gitu kan nanti kita nggak bisa mengatur diri kan. Kita kalau ada jasa kuliah mungkin lebih bisa nanti. Apalagi kita apalagi ya mbak, kayak bikinnya apa itu kalau aku udah apa aja sih yang aku dapetin lagi gitu selain hal-hal lain. Benefitnya sebenarnya banyak. Kalau dari faktor lingkungan juga pasti dipandangnya juga lebih, oh ini lulusan ini gitu, pasti kayak ada yang apa ya, kasarannya tuh nyegani gitu loh. Oh iya, kayak orang lain tuh kasarannya yang lebih menghargai Iya, ya. menghargai, tidak kayak menyepelekan gitu loh. Terus dalam pekerjaan juga mungkin relasinya juga banyak. Terus apalagi kalau di kuliah pasti kan
ikut organisasi apa, jadi relasi itu banyak, jadi nggak melulu cuma kita tuh stuck di situ aja gitu. Wawasan juga lebih luas gitu. Jadi kita tuh jadi wanita kayak ya kalau dibilang independen banget tuh bukan, cuman kayak lebih ke apa ya, kayak lebih bisa mengandalkan diri sendiri iya, ya. meskipun nggak ada misalnya kalau udah berumah tangga nggak ada suami, kita tuh bisa mandiri diri kita sendiri gitu. Lalu dari itu kan kita kan tadi sudah bahas tentang benefitnya ya dari segi menikah dan kuliah. Nah, selama kalau dari apa sih faktor negatif kalau mbaknya sekarang itu memilih menikah itu apa? Faktor negatif ya mungkin dari omongan tetangga ya. Karena apa dari orang Kan ada sih kadang tetangga itu yang dia bilang kayak baru lulus udah nikah, nanti lo mau jadi apa gitu. Terus kayak percuma kuliah kalau langsung nikah gitu kan ya sih, percuma sekolah tinggi kalau ujungnya juga jadi ibu rumah tangga doang gitu sih yang ditampilkan sebenarnya. Jadi juga mbaknya nyebutkan kalau ada sedikit trust issue gitu ya, kayak ada jadi kayak faktor dari lingkungan juga ya, pengalaman dari orang yang sudah menikah gitu ya. Alhamdulillah juga zaman sekarang kan banyak kabar-kabar yang beredar kayak kelihatan harmonis tapi ujung-ujungnya juga cerai gitu kan, ada banyak kan sekarang. Jadi itu sih yang bikin takut ke jenjang serius juga. Misal kalau si calon suami ini udah dalam sedia pekerjaan, kalau emang udah mapan ya nggak apa-apa, tapi kan kalau yang saya kan juga kepo kan ya. Jadi kan kayak gimana sih cewek gitu kan ya, pasti lihat sosmed, banyak temen yang kenal gitu kan, kayaknya tuh dari segi pekerjaan dia tuh juga belum mumpuni kan. Kalau menurut saya kan saya juga punya tipe ideal Kayak dari sendiri lah kan dengan suami gitu. Itu mungkin mbaknya mungkin belum merasa mampu kalau menjadi istri gitu ya. iya. Kayak kebanyakan soalnya dari kayak teman-teman itu juga cerita memang dia belum merasa mampu, tapi tidak bisa mengelola gitu loh emosi. Itu juga termasuk juga ya. Karena kan kita kan rumah tangga ya, dan kita cuma juga punya pikiran masing-masing, maksudnya kayak emosional orang kan beda-beda ya. Jadi takutnya itu ya misal ada masalah kecil tapi itu misal si cowoknya yang membuat besar itu kan juga pasti bakal pertanyaannya kan besar juga. Terus dari negatifnya dari kuliah kan tadi sudah ya, dari pendidikan itu kekurangannya apa. Jadi terus selanjutnya kalau mbaknya memilih tidak kuliah, maksudnya kayak negatifnya apa sih, kayak kalau mbaknya bisa Kalau nggak kuliah mungkin, kalau nggak kuliah negatifnya apa ya? kayak mungkin mbaknya merasa nanti masih menjadi tua atau bagaimana. Kalau udah sih pasti, tapi kalau dalam diri saya sendiri ya merasa kayak aku nggak kuliah pasti aku tertinggal sama orang-orang lain, itu sih yang aku pikirin. Terus juga dalam hal wawasan juga kurang luas. Ya, meskipun bisa sih sebenarnya kita cari wawasannya ini, tapi kan relasinya tuh lebih sempit gitu loh. Apalagi kalau dalam hal pekerjaan gitu loh, misal saya cuma lulusan SMA, pasti kan ya dipandang sepele juga sama orang kantor yang sekantor sama saya gitu. Terus juga susah kan sekarang cari pekerjaan cuma lulusan SMA apa gitu juga Susah, nggak enaknya kuliah gitu ya kalau yang kuliah. Jadi merasa nanti nggak tertinggal. Jadi saya sudah mengklasifikasi ya dari mbaknya
permasalahan tentang ada cowok yang minta Mbak di sini pilihannya Mbaknya mau lanjut kuliah atau menikah saja gitu ya. Tapi di sini itu kalau sudah menikah itu sudah langsung tidak boleh kuliah lagi atau bagaimana? Nah, ini yang saya takutkan ya. Soalnya saya juga belum berkomunikasi secara langsung sama si cowoknya. Dan saya takut kalau misal saya ambil kayak, udah aku mau nikah gitu ya. Nah terus di situ saya minta boleh nggak apa sih? Kalau misalnya si cowoknya nggak boleh, nah itu yang bikin saya kayak menyesal untuk menikah dengan dia. Oh begitu ya. Jadi di sini saya sudah klasifikasi ada beberapa poin dari keuntungan apa saja sih kalau Mbak ingin menikah, terus mau memilih kuliah, terus sebaliknya negatif-negatifnya apa gitu kan. Ini dari kita yang kita obrolin, ya, saya sudah menggunakan beberapa. Jadi kalau menurut Mbak tadi yang dikatakan kalau sisi positif menikah itu adalah ada tempat untuk bercerita ya, terus ada mengurangi beban dari orang tua karena membayar UKT itu semakin mahal. Terus juga ada sisi negatifnya itu tapi omongan dari lingkungan dan kata tadi kalau menikah Dan omongan tetangga lebih tajam ya, pedes gitu kan. Nah, sudah 4 tahun kuliah tapi kok langsung menikah jadi ibu rumah tangga gitu ya. Lalu selanjutnya ada isu dari lingkungan teman-teman yang sudah ada yang cerai, ada yang gitu, yang malah takut, terus tidak siap untuk mengelola emosi, jadi mungkin takut untuk nanti tidak sukses jadi istri lagi gitu ya. Terus dari segi ekonomi dari si cowok-cowok sebaiknya kayak ngelihat dia itu belum siap secara finansial gitu ya. Iya benar. Di sini ada kuliah positif dan negatifnya. Kalau di sini Mbaknya bilang adalah memenuhi ya, multiply seperti Mbaknya sudah tadi. Jadi ada mencari pengalaman, terus faktor lingkungan lebih menghargai, lebih menghargai Mbaknya, terus juga dalam relasi, terus negatifnya juga merasa nanti tidak tertinggal gitu, nanti tak tertinggal, terus mengurangi juga bisa sebenarnya juga teman-teman gitu, teman SMA mengadakan reuni misalnya, terus kan SMA 1 ngomongin kuliah gitu, terus yang satu cuma langsung kerja gitu kan, pasti ada rasa insecure juga. Pasti itulah ya Mbak ya. Jadi kita sebelum apa kita udah overthinking emang dulu gitu ya. Saya juga orangnya tuh overthinkingan ya, jadi seperti itu. Emang agak susah sih overthinking gitu ya. Terus juga mengurangi beban orang tua. Itu sangat jadi faktor utama sih sebenarnya juga ya. Ini Mbak, kan ini saya sudah beri klasifikasinya. Nanti Mbaknya ini bisa dibawa, Mbak baca-baca lagi sudah membahas tentang keuntungan dari benefitnya saya menikah, ada juga negatifnya kalau saya menikah, sebaliknya juga di kuliah kalau saya memilih kuliah, benefitnya kuliah itu apa saja sudah ditulis dan negatifnya. Nanti Mbaknya itu bisa mungkin merenung diri lah kayak mungkin ini yang lebih tepat dari aku ya. Karena di sini saya jadi tugasnya hanya mengarahkan, ini membantu Mbaknya untuk membuka jalan sebenarnya enaknya apa sih gitu. Nah nanti kalau memang sudah ada keputusan seminggu ke depan kita bertemu lagi dengan Mbaknya sudah memberi keputusan entah itu menikah, entah itu kuliah gitu ya. Jadi di sini membantu kalau memang ada kesulitan dan kita bisa bicarakan di depannya. Ya, terima kasih. iya. Agak meringankan ya, soalnya juga cerita gitu kan saya jadi kasih buat ngomongin waktunya juga. Saya juga sangat berterima kasih bisa Mbaknya bisa tergowo karena nggak semua orang mau bercerita.
sama siapa Mbak? Naik Gojek lagi. Oke. Hati-hati di jalan ya Mbak.